Kemarin saya habis belajar hal baru yang bikin workflow kerja di Adobe Premiere jadi lebih cepat, nggak perlu lagi buka After Effects. Dan itu sangat membantu banget. Lalu saya pikir kayaknya oke nih kalau teman-teman juga bisa belajar hal tersebut. Apakah itu? Hey guys, selamat datang di Keylearn bersama saya, Kemal. Kali ini kita akan membuat Mogart atau Motion Graphic Template. Mogart ini dibuatnya di After Effects, tapi dipakainya di Adobe Premiere. Fungsi Mogart ini adalah untuk memudahkan kita ketika membuat animasi motion yang akan dipakai di Adobe Premiere. Jadi kita nggak perlu lagi tuh buka Adobe After Effects lagi. Salah satu contohnya yaitu kayak gini, bahkan ada yang bisa sampai kayak gini. Goks kan? Oh iya, sebelum memulainya saya mau ngasih tahu nih kalau Mogart ini adalah fitur terbaru di Adobe Premiere 2021 dan juga After Effects 2021. Jadi untuk teman-teman yang versi Adobe Premiere dan Adobe After Effects-nya di bawah itu nggak bisa ya. Lanjut. Untuk membuat Mogart prinsipnya sama kok kayak kita ngebuat motion graphic. Pertama, kita harus siapkan asetnya dulu di Adobe Illustrator, lalu kita animasiin asetnya di After Effects. Pertama, kita siapin dulu asetnya di Adobe Illustrator. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah aset yang akan kita buat animasinya menjadi Mogart. Rencananya kita akan bisa mengubah judulnya, mengubah nama pembicaranya, title pembicaranya, bahkan mengubah foto pembicaranya. Yang paling penting saat mempersiapkan aset ini adalah kita memisahkan objek-objeknya berdasarkan layer. Kalau di motion graphic, setiap bagian yang ingin kita gerakkan itu harus ditaruh di layer yang terpisah. Karena After Effects hanya bisa membaca file berdasarkan layernya, tidak objeknya. Jadi file ini nih kalau diimport ke After Effects maka hanya kebacanya dua layer ini aja. Dan kita nggak bisa nih memilih salah satu objek di layar tersebut. Misal kita ingin memindah logonya dari yang kanan sini ke bagian kiri sini. Nah itu nggak bisa tuh. Nanti deh untuk lebih jelasnya ketika kita sudah membuka After Effects-nya. Nah, di sini kita cuma membuat dua layer aja ya. Satu layer untuk backgroundnya dan satu layer untuk referensinya. Kenapa ada layer referensinya di sini? Karena kalau kita buat teksnya di After Effects itu sangat susah banget untuk ngatur-ngaturnya. Lebih enak di Illustrator lah. Makanya kita buat layer ini biar mempermudah kita. Setelah selesai kita tinggal save aja filenya, lalu kita buka Adobe After Effects-nya. Ketika sudah terbuka After Effects-nya, kita perlu mengimport file Illustrator kita tadi ke After Effects. Caranya bisa dengan mengklik dua kali di bagian project sini, atau dengan klik file, import file, atau dengan shortcut Ctrl+I atau Command+I untuk Mac. Atau bisa juga dengan mendrag filenya ke After Effects kayak gini. Kemudian pada bagian ini pilih composition dan footage dimensionnya layer size. Kenapa yang ini bang? Bukan yang ini. Udahlah, ini settingan yang paling oke. Kalau teman-teman mau bikin motion graphic, langsung cus saja klik OK. Setelah itu klik dua kali file yang tadi kita import dan akan terbuka seperti ini. Nah, lihat kan, file yang terimport sesuai dengan jumlah layer yang kita buat sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin memindahkan logonya dari kanan sini ke kiri udah nggak bisa tuh. Karena dia dibacanya adalah layer yang sama dengan ornamen ini dan juga background putih ini. Jadi kalau kalian pengen ada animasi di bagian logonya sini, maka logonya ini perlu ditaruh di layer terpisah. Udah kebayangkan kenapa layernya harus dipisah di awal. Selanjutnya kita akan membuat bagian ini dan ini di After Effects. Pertama kita turunkan opacity layer referensinya ini biar kita tahu mana yang kita buat dan mana yang jadi referensinya. Caranya dengan mengklik layer referensi ini, lalu klik T. Lalu muncul properties opacity. Atau biar gampang ingatnya T untuk transparansi. Lalu kecilkan menjadi 20%, cukuplah. Jangan lupa gembok layernya biar nggak kegeser-geser. Kita buat bagian judulnya dulu dengan mengklik T atau Type Tool di atas sini. Lalu klik and drag biasa aja untuk membuat text box. Lalu kita ketik teksnya sesuai dengan referensinya. Kalau ukurannya kurang besar, kalian bisa memperbesarnya dengan memilih seluruh teksnya. Lalu pada bagian kanan sini gedein deh teksnya. Sekalian kalau mau rubah warnanya di bagian sini juga bisa kok.
Kalau udah selesai, jangan pencet tombol escape. Please jangan pencet atau ngeklik tombol escape kayak di Adobe Illustrator. Nanti teksnya hilang. Cobain deh kalau nggak percaya, auto nyesel. Kalau udah selesai, klik selection tool yang ada di atas ini aja ya. Kalau posisinya kurang pas, ya tinggal digeser-geserin aja. Kita lanjut buat bagian nama dan titlenya. Caranya sama kok dengan buat judul tadi. Kita kasih ruang yang lebih lega ya, siapa tahu nanti nama yang kita masukkan ada yang lebih panjang. Biar aman aja. Kita duplicate bagian namanya dengan Ctrl D, lalu pindah ke bawah dan ganti teksnya. Biar gampang buatnya, work smart gitu loh. Setelah beres perteksan, kita buat si lingkaran ini. Kita ke atas, lihat yang rectangle tool, lalu kita klik dan tahan aja. Dan muncul begini nih, pilih yang ellipse. Buat ellipsnya, jangan lupa tahan shift biar proporsional dan posisikan sesuai dengan referensi kita. Kalau kurang gede, ya tinggal digedein aja. Karena bagian ini akan kita kasih foto, maka kita masukkan dulu dong fotonya. Pilih fotonya dan langsung aja kita klik and drag ke After Effects. Lalu setelah masuk, kita masukkan ke composition kita. Pastikan posisinya di bawah lingkaran yang sudah kita buat tadi ya. Setelah itu, pada bagian TRK-MAT atau track matte ini, pilih yang Alpha Matte. Kalau nggak ada track matte ini, kalian bisa klik di bagian toggle switches atau modes yang ada di bawah sini. Tada, sudah termasking kan? Tapi ukurannya masih kegedean nih. Kita kecilin ya. Tapi bounding boxnya nggak kelihatan bang. Gimana nih? Nah, caranya dengan pilih layer gambarnya tadi, lalu klik S pada keyboard untuk scale. Maka properti scale akan muncul. Lalu turunin aja deh, kira-kira seginilah. Dan geser deh biar kelihatan. Tada, gampang kan? Setelah semuanya beres, kita matiin dulu layer referensinya biar makin cakep. Sebenarnya pada tahap ini kalian udah bisa langsung ngebuat moggertnya. Tapi di sini saya akan menambahkan sedikit animasi untuk nama pembicara dan titlenya biar makin mantap. Eits, tenang, kalau kalian nggak ngerti apa yang saya lakukan tadi, itu wajar. Karena mungkin sebagian dari kalian belum familiar dengan yang namanya keyframe, atau bahkan Adobe After Effects-nya. Untuk penjelasan detailnya akan kita bahas di video lain ya. Jadi jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan tutorialnya. Ketika sudah oke semua dan siap untuk dibikin moggert, maka kita ubah workspace kita ke Essential Graphic. Nah, bagian ini nih yang paling penting, si ini nih, Essential Graphic ini. Pada bagian primary ini, pilih composition yang ingin kita jadikan moggert, yaitu bumper ini. Nah, setelah itu kita akan menentukan apa aja sih yang bisa dirubah. Biar kebayang apa aja yang bisa dirubah, kita klik Solo Supported Properties. Dan nanti akan muncul banyak banget properties yang bisa kita ubah. Tapi jangan bingung dulu nih, karena yang akan kita ubah adalah teksnya serta fotonya aja. Pertama, kita ingin mengubah teks judulnya. Kita klik judulnya ini dan kita klik and drag properties source text ini ke bagian Essential Graphic. Kita ganti namanya jadi judul. Nah, ini nih, bagian sini kalau kita ganti, maka teks judulnya juga akan keganti. Tuh kan, mantap. Selanjutnya juga sama untuk yang nama pembicaranya serta title pembicaranya. Karena kita juga pengen biar ukuran nama pembicaranya bisa diubah-ubah. Siapa tahu ya kan, ada yang nama pembicaranya yang terlalu panjang atau pendek.
Maka kita klik edit properties ini dan pilih enable font size adjustment. Kalau kalian pengen bisa mengganti jenis fontnya, tinggal centang juga yang enable custom font selection. Begitu juga yang title pembicara ini. Kemudian kalau untuk fotonya gimana bang? Gampang banget. Tinggal klik and drag aja layer fotonya ke panel Essential Graphic ini. Tada! Oh iya, kita juga pengen biar fotonya bisa digedein dan posisinya dipindah-pindah. Maka kita tarik properties position juga scale-nya. Saya juga mau nambahin biar posisi nama pembicara dan juga title pembicaranya bisa dirubah-rubah. Tapi karena tadi properties positionnya udah kita kasih keyframe, maka kita butuh sedikit trik khusus untuk positionnya. Pokoknya ikutin aja dulu penjelasannya nanti deh di video selanjutnya, karena ini agak ribet gitulah. Sudah deh, beres. Kita kasih nama Bogartnya, lalu kita klik export motion graphic template. Kalian juga nanti akan diminta untuk men-save projectnya terlebih dahulu sebelum bisa mengekspor Bogartnya. Pilih lokasi di mana kalian pengen nyimpan Bogartnya, lalu klik OK. Beres. File Mogart kalian sudah selesai. Nih lihat filenya dengan ekstensi Mogart. Terakhir kita buka Adobe Premiere-nya dan buat project baru, lalu buat sequence baru. Dan ganti workspace-nya ke graphic, dan pada Essential Graphic ini kita load dulu nih Mogart yang baru saja kita buat tadi. Dengan mengklik icon di bawah sini, lalu pilih deh filenya. Maka Mogart kita otomatis akan nyampur nih sama Mogart-Mogart bawaan Premiere lainnya. Tuh kan bisa dilihat banyak banget. Biar gampang kita search aja nih namanya. Kalau udah ketemu gini langsung deh kita klik and drag ke timeline kita. Tadang! Goks kan udah masuk nih Mogartnya. Lalu untuk ubahnya gimana bang? Kita klik aja Mogart yang ada di timeline ini. Lalu nanti panel Essential Graphicnya ini yang ada di sebelah kanan sini akan berubah dari yang tadinya browse ke edit. Tinggal kita rubah aja deh propertiesnya tadi sesuai dengan apa yang kita save sebelumnya. Gimana? Keren banget kan Mogart ini? Kalian bisa membuat bumper in kayak gini dengan konten yang berbeda-beda tanpa harus buka Adobe After Effects-nya lagi. Beneran deh. Dulu kalau mau bikin bumper in kayak gini itu tuh harus buka After Effects-nya terus kemudian diimport. Lalu kalau mau buat lagi, dibuka lagi After Effects-nya, diimport lagi. Pokoknya ribet lah. Sekarang tinggal kopas aja Mogartnya, ganti isinya, sesuaikan, beres. Untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut tentang Mogart, saya taruh beberapa link referensi untuk belajar di deskripsi ya. Karena Mogart ini bisa ngelakuin banyak banget hal. Ini sih cuman secuil aja lah. Kalau kalian suka dengan konten ini, klik tombol like-nya. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh banget kok untuk men-share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian masih bingung, langsung aja deh ketik-ketik di kolom komentarnya. Terima kasih atas dukungannya. Saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa.